Selamat pagi teman-teman semua yang saya sayangi dan saya cintai. Jumpa lagi di Coffee Morning pagi ini. Oke, baik teman-teman, kita mulai ya. Jadi pembahasan pagi ini adalah mengenai tax holiday. Nah, sebelum kita masuk tax holiday itu apa, jadi kita harus tahu dulu dasar hukumnya, yaitu ada di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150 Tahun 2018 yang telah diubah dengan PMK Nomor 130 Tahun 2020 tentang pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan. Dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Nomor 7 Tahun 2020 tentang rincian bidang usaha dan jenis produksi industri pionir serta tata cara pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan. Nah, selanjutnya kita masuk ke pengertian tax holiday. Tax holiday itu apa sih sebenarnya? Jadi tax holiday itu adalah fasilitas pajak yang berlaku untuk perusahaan baru berdiri yang diberikan kebebasan untuk pembayaran pajak penghasilan badan pada periode tertentu, atau bisa juga disebut sebuah program insentif dari pemerintah yang menawarkan pengurangan atau penghapusan pajak terhutang untuk meningkatkan bisnis. Nah, jadi tujuan dari tax holiday ini tuh adalah untuk membantu merangsang investor asing untuk mau berinvestasi di Indonesia. Nah, biasanya tax holiday ini tuh sering digunakan oleh pemerintah di negara-negara berkembang. Sebenarnya tax holiday ini tuh salah satu fasilitas pajak yang ada di Indonesia. Sebenarnya masih ada lagi fasilitas-fasilitas pajak lain seperti tax allowance, di PPN juga ada fasilitas kayak pembebasan PPN atau pembebasan pemungutan PPN. Nah, tapi pada kesempatan kali ini kita bahas yang tax holiday aja. Next, kriteria wajib pajak badan yang dapat memperoleh tax holiday. Nah, wajib pajak seperti apa sih yang bisa mendapatkan fasilitas pengurangan PPh badan ini? Yang pertama yaitu dia wajib pajak yang merupakan industri pionir. Nah, industri pionir itu apa sih? Industri pionir itu adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional. Jadi industri pionir ini pengertiannya tuh luas ya. Nanti kita akan membahas industri pionir itu, yang termasuk industri pionir itu apa aja. Terus yang kedua, dia berstatus sebagai badan hukum Indonesia. Yang ketiga, wajib pajak badan melakukan penanaman modal baru yang belum diterbitkan keputusan mengenai pemberian atau penolakan pengurangan pajak penghasilan badan. Jadi wajib pajak itu belum pernah mengajukan permohonan terhadap tax fasilitas yang lain ya. Misalkan dia sudah pernah mengajukan tax allowance misalnya. Nah, berarti kalau sudah pernah ada keputusan pemberian atau penolakannya, nah dia tidak bisa lagi untuk mengajukan permohonan tax holiday. Terus yang keempat, minimal investasinya sebesar 100 miliar rupiah. Nah, ini sedikit dikurangin ya, kalau di PMK yang sebelumnya yang di 150 itu minimal investasinya adalah 500 miliar. Tapi di PMK yang terbaru yang di 130 tahun 2020 direvisi menjadi minimal 100 miliar. Terus yang kelima, memenuhi debt equity ratio sebagaimana diatur di dalam PMK. Ini maksudnya memenuhi ketentuan besaran perbandingan utang dan modal yang dihitung untuk menghitung PPh badan. Nah, itu kalau nggak salah 4:1 kalau nggak salah equity ratio-nya. Terus yang keenam, berkomitmen untuk memulai merealisasikan rencana penanaman modal paling lambat 1 tahun setelah diterbitkannya keputusan pengurangan PPh badan. Nah, ini adalah ke-18 industri pionir berdasarkan PMK 130 tahun 2020. Nah, di laptop teman-teman mungkin bisa lihat ini di slide selanjutnya nanti ada 8 lagi. Nah, dari 1 ke 10 ini adalah industri-industri yang masuk ke dalam industri pionir. Nah, misalkan industri logam dasar hulu itu jenis
industrinya apa aja itu juga dijelaskan di peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal yang nomor 7 tadi kalau nggak salah ya. Nah, di situ ada tuh dicantumin industri-industri ini itu apa aja gitu. Banyak banget jenisnya. Ada industri logam dasar itu industrinya apa aja, industri pemurnian atau penyilangan minyak gas dan bumi itu apa aja, sampai ke yang nomor 10 industri pembuatan komponen itu di BKPM itu dijelasin industrinya terkait apa aja. Terus ada industri pembuatan komponen utama mesin pembangkit tenaga listrik, industri pembuatan kendaraan bermotor, industri pembuatan komponen utama kapal, industri pembuatan komponen utama kereta api, dan selanjutnya sampai ke ekonomi digital yang mencakup aktivitas pengolahan data, hosting dan kegiatan yang berhubungan dengan itu. Jadi industri pionir itu cakupannya sangat banyak sekali. Selanjutnya kita masuk ke fasilitas pajak penghasilan badan yang diberikan. Nah, jika wajib pajak itu sudah mendapatkan, maksudnya permohonan dia untuk mendapatkan tax fasilitas holiday sudah didapatkan, nah maka fasilitas pajak yang didapatkan oleh wajib pajak itu adalah sebesar 100% dari jumlah PPh badan terutang untuk penanaman modal baru paling sedikit 500 miliar. Jadi kalau modalnya dia menanamkan modal baru paling sedikit 500 miliar, nah maka dia akan mendapatkan tax holiday atau pengurangan pajak penghasilan badan 100%. Misalkan pajak terutangnya 100 juta, nah karena dia dapat tax holiday berarti dia nggak dapat pengurangan 100%, berarti nggak bayar pajak, nggak bayar PPh badannya jadi nol. Nah kalau yang modalnya paling sedikit 100 miliar sampai dengan kurang dari 500 miliar, maka mendapatkan fasilitas pengurangan PPh badannya sebesar 50% dari PPh badan terutang. Misalkan PPh badan terutangnya 100 juta, karena mendapatkan tax holiday, jadi bayarnya cuma 50 juta. Gitu. Nah, selanjutnya masuk ke jangka waktu pengurangan pajak penghasilan badannya. 5 tahun pajak, 5 tahun pajak dengan investasi minimal 500 miliar sampai dengan kurang dari 1 triliun. Jadi kalau wajib pajaknya penanaman modal barunya antara minimal 500 miliar sampai dengan kurang dari 1 triliun, maka dia mendapatkan jangka waktu pengurangan pajak penghasilan badannya selama 5 tahun pajak. Untuk investasi 1 triliun sampai dengan kurang dari 5 triliun, itu mendapatkan pengurangan pajak penghasilan badan selama 7 tahun. Selanjutnya, investasi 5 triliun sampai dengan kurang dari 15 triliun, 10 tahun pajak. Terus 15 triliun sampai dengan kurang dari 30 triliun, 15 tahun pajak. Dan selama 20 tahun itu kalau penanaman modalnya paling sedikit 30 triliun rupiah. Kalau untuk penanaman modalnya minimal 100 sampai dengan 500 miliar, ini mohon maaf saya lupa nambahin, itu jangka waktu pengurangan PPh badannya juga sama 5 tahun pajak ya. Itu ada di pasal 2 ayat 5 PMK 130 tahun 2022. Nah, selanjutnya fasilitas yang diberikan setelah jangka waktu pemberian pengurangan PPh badan berakhir. Nah, setelah jangka waktu pemberian pengurangan PPh badan berakhir, yang kayak 5 tahun, 7 tahun itu tadi berakhir, nah wajib pajak itu masih mendapatkan fasilitas lagi nih, yaitu pengurangan PPh badan sebesar 50% selama 2 tahun pajak untuk penanaman modal baru paling sedikit 500 miliar, dan pengurangan PPh badan sebesar 25% selama 2 tahun pajak untuk penanaman modal paling sedikit 100 miliar sampai dengan kurang dari 500 miliar. Jadi setelah fasilitas yang tadi jangka waktu sudah habis, masih dapat lagi nih fasilitas pengurangan PPh badan untuk 2 tahun pajak ke depan. Selanjutnya, proses penyampaian permohonan tax holiday. Nah, proses penyampaian permohonan tax holiday ini yang pertama itu kita harus menyampaikan permohonannya ke BKPM.
permohonan pengurangan PPh badan ini itu dilakukan secara daring melalui sistem OSS atau online single submission ya. Jadi dalam penyampaian permohonan ini itu ada beberapa dokumen yang harus kita penuhi seperti NIB-nya, surat izin usaha, NPWP, surat pernyataan belum mulai berproduksi komersial, surat pernyataan memenuhi ketentuan besarannya perbandingan antara utang dan modal dan lain-lain yang diatur di peraturan BKPM nomor 7 tentang rincian usaha dan jenis produksi industri pionir serta tata cara pembelian fasilitas penggunaan PPh badan serta format-format suratnya tersebut juga ada di peraturan BKPM ini. Jadi bisa melihat format suratnya seperti apa, nah diatur juga di peraturan BKPM ini. Selanjutnya, penentuan kesesuaian oleh BKPM. Nah, setelah kita mensubmit semua dokumen-dokumen tersebut melalui sistem OSS tadi, nah selanjutnya itu BKPM akan melakukan verifikasi nih, verifikasi pemenuhan kriteria dokumen atas dokumen-dokumen yang telah disubmit pada sistem OSS tadi. Nah, kalau dokumen-dokumen yang kita submit dinyatakan lengkap, benar, dan sudah memenuhi kriteria, maka BKPM melalui sistem OSS tersebut akan menerbitkan tanda terima permohonan dan kalau menurut BKPM dan kalau tunggu. Jadi maksudnya kalau sudah lengkap dan sesuai itu nanti BKPM-nya akan menerbitkan tanda terima permohonan gitu ya. Berarti dia itu sudah sesuai. Nah, kalau menurut BKPM permohonannya belum lengkap dan belum benar, maka BKPM melakukan pengembalian permohonan disertai catatan detail verifikasinya. Jadi kalau belum sesuai, nanti BKPM melalui sistem OSS itu juga akan memberitahu bahwa ini belum sesuai dan akan diberikan juga detail verifikasi yang tidak sesuainya itu seperti apa. Selanjutnya BKPM menyampaikan usulan pemberian kepada Menteri Keuangan. Nah, jadi permohonan yang telah diterima secara benar dan lengkap yang kita sampaikan di sistem OSS tadi disampaikan juga oleh secara otomatis gitu ya oleh sistem OSS tersebut kepada Menteri Keuangan sebagai usulan pemberian pengurangan pajak PPh badan dan sistem OSS mengirimkan pemberitahuan kepada wajib pajak bahwa permohonan sedang dalam proses gitu. Selanjutnya Kementerian Keuangan akan mengeluarkan keputusan atas usulan BKPM. Nah, keputusan pemberian pengurangan PPh badan ini itu diterbitkan paling lama 5 hari sejak permohonan dinyatakan lengkap dan benar. Selanjutnya, kapan wajib pajak bisa memanfaatkan tax holiday? Wajib pajak yang sudah mendapatkan keputusan pemberian pengurangan PPh badan dapat mulai memanfaatkan fasilitas tersebut pada saat mulai berproduksi komersial yang penetapannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak. Pemeriksaan lapangan meliputi kegiatan yang pertama penentuan mengenai saat mulai berproduksi komersial, yang kedua pengujian jumlah nilai realisasi penanaman modal, dan yang ketiga pengujian kesesuaian antara realisasi dengan rencana kegiatan usaha. Saat mulai berproduksi komersial di sini itu maksudnya adalah saat pertama kali hasil produksi dari kegiatan usaha utama dijual ke pasaran atau digunakan sendiri untuk proses lebih lanjut. Nah, jadi nanti akan ada pemeriksaan lapangan dulu oleh DJP yang dilaksanakan dalam jangka waktu 45 hari sejak surat pemberitahuan pemeriksaan disampaikan kepada WP. Nah, jika selama pemeriksaan itu nanti ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan syarat-syarat dan kriteria yang tadi, maka Menteri Keuangan menerbitkan surat yang menyatakan permohonan wajib pajak tidak dapat diproses atau dipertimbangkan. Jadi, sebelum wajib pajak ini dapat memanfaatkan tax holiday itu nanti akan dilakukan dulu pemeriksaan oleh DJP dan menyesuaikan apakah semua yang dokumen-dokumen yang telah disubmit tadi itu secara nyatanya itu udah sesuai gitu. Nah, kalau misalkan di lapangan nanti DJP menemukan tidak sesuai dengan kriteria atau hal-hal yang telah ditemukan, nah maka Menteri Keuangan bisa menerbitkan surat yang menyatakan permohonan wajib pajak tersebut tidak dapat diproses atau dipertimbangkan. Selanjutnya, hal-hal yang harus dilakukan jika sudah memperoleh tax holiday.
Nah, jika wajib pajak itu sudah memperoleh tax holiday, maka ada beberapa kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu wajib pajak menyampaikan laporan setiap 1 tahun kepada DJP dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal berupa yang pertama, laporan realisasi penanaman modal, yang kedua, laporan realisasi produksi. Laporan realisasi penanaman modal ini sejak diterima keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian pengurangan PPh badan sampai dengan saat mulai berproduksi komersial. Laporan realisasi produksi sejak tahun pajak saat mulai berproduksi komersial sampai dengan jangka waktu pemanfaatan pengurangan pajak penghasilan badan berakhir. Laporan-laporan ini harus disampaikan paling lambat itu 30 hari sejak berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan. Jika wajib pajak tidak menyampaikan laporan atau menyampaikan namun tidak sesuai dengan ketentuan atau tidak memenuhi komitmen, maka DJP akan menerbitkan surat teguran. Jadi setelah berakhirnya tahun pajak itu 30 hari. Maaf teman-teman, tadi ada kendala sedikit mati lampu. Jadi saya lanjutkan ya. Tadi kita membahas terakhir yaitu mengenai hal-hal yang harus dilakukan jika sudah memperoleh tax holiday. Yaitu kita wajib membuat laporan realisasi penanaman modal dan laporan realisasi produksi yang harus disampaikan paling lambat 30 hari sejak berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan. Nah, jika dalam jangka waktu tersebut kita sudah melaporkan, tapi DJP menemukan ternyata tidak sesuai nih dengan ketentuan atau tidak memenuhi komitmen atau tidak menyampaikan laporannya, nah maka DJP menerbitkan surat teguran. Nah, kalau kita sudah dapat surat teguran dan dalam jangka waktu 14 hari, wajib pajak juga tidak menyampaikan laporan tersebut atau tidak memenuhi komitmennya, maka wajib pajak dapat diusulkan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Selanjutnya menyelenggarakan pembukuan secara terpisah atas penghasilan yang mendapatkan pengurangan PPh badan dan penghasilan lainnya yang tidak mendapatkan pengurangan PPh badan. Jika terdapat biaya bersama yang tidak dapat dipisahkan dalam rangka perhitungan PKP-nya, maka pembebanan biayanya itu dapat kita alokasikan secara proporsional. Terus tetap melaksanakan kewajiban pemotongan dan pemungutan pajak kepada pihak lain. Tetap melaksanakan kewajiban pemotongan dan pemungutan ini maksudnya adalah penghasilan yang diterima dan diperoleh wajib pajak dari kegiatan usaha utama yang mendapatkan tax holiday itu tidak dilakukan pemotongan dan pemungutan tanpa harus ada surat keterangan bebas pemotongan dan pemungutan. Nah, kalau sedangkan untuk penghasilan yang diterima dan diperoleh dari luar kegiatan usaha utamanya itu tetap dilakukan pemotongan dan pemungutan pajak seperti yang sudah diatur oleh undang-undang. Nah, selanjutnya kita masuk ke pencabutan pengurangan pajak PPh badan. Kalau kita sudah mendapatkan tax holiday, nah itu kita juga bisa dilakukan pencabutan pengurangan PPh badan oleh DJP yang kriterianya adalah yang pertama, berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, ternyata jumlah nilai realisasi penanaman modalnya kurang dari 100 miliar. Seperti yang sebelumnya sudah saya sampaikan, kan tadi sebelum kita memanfaatkan tax holiday tersebut, maka kan wajib pajak harus akan dilakukan pemeriksaan oleh DJP. Nah, jika dalam pemeriksaan ke lapangan tersebut, ternyata realisasi penanaman modalnya kurang nih, nah itu lakukan pencabutan. Terus yang kedua, berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, ternyata ditemukan ketidaksesuaian antara realisasi dan rencana kegiatan usaha utama. Ketiga, berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, wajib pajak telah berproduksi komersial pada saat pengajuan permohonan pengurangan pajak penghasilan badan, atau wajib pajak tidak memenuhi kriteria kuantitatif industri pionir. Yang keempat, mengimpor, membeli, atau memperoleh barang modal bekas dalam rangka realisasi penanaman modal baru yang mendapat pengurangan pajak penghasilan badan. Yang kelima, memindah tangankan aset selama jangka waktu pemanfaatan pengurangan pajak penghasilan badan. Dan yang keenam, melakukan relokasi penanaman modal yang memperoleh pengurangan pajak penghasilan badan ke luar negeri. Selanjutnya, ketentuan apabila tax holiday itu dicabut.
terhadap wajib pajak yang telah dilakukan pencabutan, keputusan pemberian pengurangan pajak penghasilan badan, pengurangan pajak penghasilan badan yang telah dimanfaatkan wajib dibayarkan kembali, dan dikenai sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang perpajakan. Kedua, terhadap wajib pajak yang telah dilakukan pencabutan keputusan pemberian pengurangan pajak penghasilan badan tidak dapat diberikan pengurangan pajak penghasilan badan. Nah, jadi apabila telah dicabut tadi, misalkan dia telah memanfaatkan tax holiday yang pajak penghasilan badannya yang tadi terutang 100 juta karena mendapatkan tax holiday misalkan 50%, nah berarti kan cuma bayar 50 juta. Nah, ternyata nih di dalam waktu berjalan dicabut nih tax holiday-nya, maka kekurangannya itu wajib dibayar kembali, terus ditambahi dengan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, apabila setelah dicabut, nah maka wajib pajak tersebut tidak dapat lagi untuk memanfaatkan fasilitas tax holiday ini karena sudah dilakukan pencabutan. Jadi, kalaupun nanti dia mengajukan permohonan kembali itu sudah tidak bisa lagi. Oke, sekian Coffee Morning dari saya pagi ini.